السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada ayat yang ke-135 dari kitab tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, maka kalian terbimbing dalam hidayah. Maka kata Allah, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan kami mengikut millah Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna ayat ini adalah da'a kullun minal yahudi wan nasara al-muslimin. Masing-masing dari Yahudi dan Nasrani mengajak kaum muslimin ila dukhuli fi dinihim, mengajak kaum muslimin untuk masuk ke agama mereka. Nasrani mengajak kaum muslimin untuk masuk agama mereka dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam propaganda. Demikian pula Yahudi, za'imin annahum humul muhtadun, dengan menganggap bahwa mereka sendirilah yang terbimbing dengan hidayah, merekalah yang mendapat petunjuk. Maka dikatakan kunu hudan aw nasara tahtadu, kalau kalian mengikuti Yahudi atau kata Nasrani, kalau mengikuti Nasrani tahtadu, kalian terbimbing dalam hidayah. Ini za'imin, namanya za'am, menganggap dengan batil, sehingga sering diterjemahkan mengaku-ngaku bahwa mereka adalah yang paling hak dan mereka di atas kebenaran. Wa ghairuhum dal, sedangkan selain mereka adalah sesat.
Mereka menganggap kaum muslimin sesat. Mereka menganggap agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap dhalah oleh mereka. Dan kalau mereka melihat ada sempalan-sempalan yang sesat dari kaum muslimin, maka mereka akan membela mereka. Yahudi dan Nasrani akan membela yang sempalan tadi, yang menyimpang tadi. Dan Islam yang hakiki akan dikatakan oleh mereka dengan bal. Itu kelompok yang ekstrim, kelompok yang sesat, kelompok yang berbahaya, kelompok yang begini dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Qul bal millata Ibrahim hanifa." Yani ucapkan pada mereka mujiban, sebagai jawaban syafian. Katakan pada mereka sebagai jawaban yang mencukupi atau jawaban yang memuaskan, yaitu kalimat bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan kami mengikuti, bal nattabi' millata Ibrahim, bahkan kami mengikuti millahnya Ibrahim hanifa. Makna hanif sudah terangkan kemarin, muqbilan 'ala Allah, cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mudbiran atau mu'ridan amma siwa, dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Qaiman bit tauhid, dengan menegakkan tauhid, tarikan lisyirik, dengan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, wa tandid, meninggalkan sekutu-sekutu, hanya beribadah kepada Allah saja dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan dengan hanif. Bal millata Ibrahim, bahkan kami mengikuti millahnya Ibrahim hanifa. Kenapa dikatakan syafian? Karena Ibrahim alaihi salam mereka kenali. Yahudi mengenali Ibrahim, Nasrani juga mengenali Ibrahim. Bahkan mereka tahu bahwa semua para anbiya Bani Israel dari turunan Ibrahim alaihi salam. Maka maknanya, bahkan kami mengikuti yang di atas kalian, bahkan kami mengikuti Nabi yang merupakan kakek-kakek Nabi kalian. Itu maknanya. Maka ini syafi, mencukupi. Fahadha alladhi fi ittiba'ihi al-hidayah wa fi al-i'rad 'an millatihi al-kufr wal ghawaya. Maka dialah, agama inilah yang dalam pengikutan kepadanya ada hidayah. Kalau diikuti kita mendapatkan petunjuk. Sebaliknya fil i'rad 'an millatihi, kalau kita berpaling dari millahnya, akan jatuh pada kufur wal ghawaya. Akan jatuh kepada kekufuran dan kepada al-ghawayah, kesesatan. Berkait dengan ayat ini, Allah katakan selanjutnya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kata Allah, katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya dari kalangan para sahabat, yakni umat Islam, bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada Nabi terakhir, kepada umat Islam. Tetapi kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kami beriman kepada apa yang diturunkan pada Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Kami beriman pada apa yang diturunkan pada nabi-nabi, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, dan juga al-asbat, dan juga apa yang diturunkan pada Musa dan Isa, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi.
min rabbihim, yang Allah utus. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan seorang pun dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya muslimin, beriman kepadanya. Setelah dikatakan bahwa kami tidak ikut agama kalian, kami ikut millahnya Ibrahim alaihissalam, yaitu millatut tauhid. Kami mengikuti millah yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang Allah katakan ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, yang Allah jadikan kalimat yang kekal di keturunannya seluruhnya. Ini para anbiya setelahnya semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Itu yang kami ikuti. Berarti kami beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang turun kepada beliau. Sebagaimana kami juga beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana kami beriman kepada Ibrahim alaihissalam, beriman kepada Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan juga apa yang diturunkan pada Musa dan Isa dan semua para anbiya. Ini keistimewaan kaum muslimin. Keistimewaan kaum muslimin. Yahudi yang mengaku beriman pada Musa mencerca Nabi Isa, mengejeknya, melecehkannya, mengatakan anak zina, menyatakan demikian dan demikian ucapan-ucapan kotor. Apalagi terhadap Nabi Muhammad SAW, mereka juga mencerca dari dulu sampai sekarang. Sebaliknya Nasrani yang katanya beriman kepada Isa alaihissalam, ternyata mereka juga mencaci maki nabi-nabi Yahudi dan juga Nabi Muhammad SAW. Maka itu kejelekan-kejelekan mereka Yahudi dan Nasrani. Adapun muslimin beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga beriman kepada seluruh para anbiya. Karena al-anbiya ikhwatun li'allat. Maknanya saudara sebapak. Walaupun ibu-ibu mereka berbeda, seakan-akan mereka sudah sebapak. Maksudnya agama mereka, walaupun syariatnya berbeda-beda, tetapi sama prinsip akidahnya la ilaha illallah. Ini yang dikatakan millat Ibrahim. Ini yang dikatakan sebagai kalimatan baqiyatan fi aqibih, kalimat yang terus menerus di belakangnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hadhihi al-ayat al-karimah qad ishtamalat ala jami'i ma yajibul iman bihi. Ayat ini mencakup sekian banyak apa yang wajib diimani. Masya Allah. Ringkas ayatnya, qulu amana billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa ini mencakup sekian banyak akidah yang harus diimani. Wa'alam annal iman alladhi huwa tasdiqul qalbi tam. Ketahuilah bahwa yang namanya iman huwa tasdiqul qalb at-tam. Yang namanya iman adalah kepercayaan hati yang sempurna. Yakin. Bihadhil usul, dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam ayat ini. Wa iqraruhu, dan mengikrarkannya. Ikrar mutadammin li a'malil qulub. Ikrar itu mengandung keyakinan hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat qulu, yang artinya katakanlah. Tetapi tidak hanya ucapan yang dimaksud. Qulu amanna billah, katakan aku beriman pada Allah. Maknanya katakan dengan keyakinan hati. Karena al-qaul, yang namanya qaulul haq, yang namanya qaul hakiki adalah qaul yang diikuti hati. Iya kan? Kalau ada seorang berbicara, tapi hatinya berbeda, apa akan kamu katakan? Ucapan yang hakiki atau ucapan dusta? Ucapan dusta. Alah, bohong kamu. Kenapa? Karena dia tidak sesuai yang diucapkan di lisannya dengan apa yang di hatinya. Maka yang dikatakan qulu adalah qaulan haqiqiyan. Ucapan yang benar-benar ucapan yang keluar dari hati. Ini barakallahu fikum makna al-iqrar. Inilah yang dikatakan iqrar. Al-mutadammin li a'malil qulub wal jawarih, yang mengandung amalan-amalan hati sekaligus mengandung juga amalan-amalan anggota badan.
Al-jawarih, anggota badan. Wa huwa bihadzal i'tibar yadkhul fihi al-Islam. Maka dengan ini, dengan i'tibar yang seperti ini, dengan tafsir yang seperti ini, maka termasuk di dalamnya al-Islam. Kalau dikatakan amanna, kami beriman, terkandung di dalamnya makna kami berislam. Wa tadkhul fihi al-a'mal as-salihah kulluha. Dan masuk pula di dalamnya seluruh amalan-amalan saleh. Artinya sebagai konsekuensi. Katakan, aku beriman pada Allah. Maknanya ikrarkanlah kalau engkau beriman kepada Allah. Ikrarkan dengan hatimu, dengan keyakinanmu, dengan ucapanmu. Dan juga buktikan dengan perbuatan-perbuatanmu. Berarti al-amal as-salihah masuk di dalamnya. Qala, dikatakan selanjutnya. Wal athar min atharihi. Karena amalan saleh itu merupakan pengaruh. Atau buah dari buah-buahnya. Buahnya iman adalah amal saleh. Kalau ada amal saleh, pasti ada tanda-tandanya. Kalau dia punya iman. Dari mana tanda-tandanya terlihat? Ya dari perbuatannya. Dari amalannya. Dari sikap-sikapnya. Fahaitsu atlaqal iman dakhala fihi ma dzakar. Maka kapan disebut kalimat iman, termasuk semua yang disebut tadi. Keyakinan, ikrar di lidah, dan juga bukti-bukti dengan perbuatan-perbuatan. Wa kadzalikal Islam. Demikian pula kalau disebut Islam, terkandung di dalamnya keimanan, ucapan di lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan anggota badan. Berarti Islam dengan iman kalau disebutkan tersendiri maknanya sama. Aslamna, kami masuk Islam. Apa maknanya? Maknanya kami mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meyakini dalam hati dan membuktikan dengan perbuatan. Itu kalimat aslamna. Tapi sekarang kalimat amanna, kami beriman, juga maknanya sama. Kami mengikrarkan di lidah, kami meyakini dalam hati, dan kami membuktikan. Berarti kalimat amanna dan kalimat aslamna kalau terpisah sendiri-sendiri sama maknanya. Idza atlaqa dukhul adkhala fihi al-iman. Demikian pula Islam kalau disebutkan termasuk di dalamnya iman. Fa idza qarana bainahuma, tetapi kalau diiringkan bersama-sama iman dengan Islam. Kal iman, kana al-imanu isman lima fil qalbi min al-iqrar wa tasdiq. Maka iman adalah sesuatu, nama dari apa yang ada dalam hati, berupa keyakinan-keyakinan, i'tiqad. Sedangkan Islam isman lil a'malil zahirah. Sedangkan Islam adalah untuk nama untuk amalan-amalan yang zahir. Wa kadzalika idza jama'a bainal imani wal a'mal salihah. Demikian pula kalau dikumpulkan iman dengan amalan saleh. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang beriman dan beramal saleh, yang beriman dan beramal saleh, yang beriman dan yang beramal saleh. Kalau diiringkan dua perkara ini, iman dan amal saleh, maka iman itu bermakna keyakinan hati. Maka diiringi dengan amal saleh. Demikian pula kalau diiringkan iman dan Islam, bahwasanya muslimun wa mu'minun, atau kami aslamna wa amanna, disebutkan beriringan. Kami beriman dan berislam. Maka beriman itu keyakinan-keyakinannya, berislam itu amalan-amalan zahirnya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau berpisah dia berkumpul, kalau berkumpul dia berpisah. Uniknya bahasa Arab. Sebagaimana fakir dengan miskin. Kalau berpisah maknanya sama. Fakir adalah miskin, miskin adalah fakir. Demikian pula iman dengan Islam. Kalau berpisah, maknanya sama. Islam maknanya iman, iman maknanya Islam. Atau Islam terkandung iman di dalamnya, iman terkandung Islam di dalamnya. Tetapi kalau diiringkan bersama-sama, maka maknanya iman itu yang keyakinan hati, amalan hati, sedangkan Islam amalan zahir. Oleh karena itu dikatakan rukun Islam dan rukun iman. Perhatikan rukun Islam, semuanya amalan-amalan zahir. Persaksian, amalan zahir, salat, puasa, haji,
Ini semua amalan zahir. Tetapi iman kepada Allah, iman pada malaikatnya, nabi-nabinya, iman pada hari akhir, iman pada takdir. Urusannya dengan keyakinan-keyakinan. Wa hakadha barakallahu fikum, faedah dari Syekh Sa'di rahimahullah. Kalimat qulu bi alsinatikum. Ucapkanlah dengan lidah-lidah kalian. Mutawati'atan 'alaiha qulubukum. Dengan disandari atau dengan bersandarkan hati-hati kalian, dan itu yang namanya kejujuran. Sehingga kalimat qulu sidqan, ucapkanlah secara jujur, kami beriman. Tidak mungkin kalimat ucapkanlah bebas, mau jujur boleh, mau dusta, yang penting ucapkan amanah. Tidak mungkin. Siapapun ketika menyatakan ucapkan, maknanya ucapkanlah yang jujur, kan begitu. Ucapkanlah dengan ucapan yang jujur. Dan ucapan jujur adalah ucapan yang diiringi dengan hatinya. Yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, mutawati'atan 'alaiha qulubukum. Artinya dengan disandari oleh hati-hati kalian. Ucapkanlah dengan ucapan yang jujur dari hati kalian. Hadzahul qaul at-tam. Itulah ucapan yang sempurna. Al-mutarattib 'alaihi athawabul jaza. Yang akan mendapatkan dengannya balasan, pahala. Fakama anna nutqa bil lisan bidun i'tiqad al qalb nifaqun wa kufur. Sebagaimana ucapan kalau cuma di lidah tanpa ada keyakinan hati, maka itu disebut dengan nifaqun wa kufrun. Itu kemunafikan. Dan itu dikatakan kekufuran. Alhamdulillah. Hadikumullah sahalakum. Fal qaulul khali min al-amal wal al-amal al-qalb, maka ucapan yang kosong dari pembuktian, ucapan yang kosong dari amalan hati, adimut ta'sir, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Bisa dilihat orang yang mengucapkan di lidah tetapi tidak yakin di hati, apakah dia akan membuktikannya? Tidak akan. Adapun keyakinan hati yang tumbuh dengan yakin atau dengan ucapan di lisan, maka pasti akan memiliki buah-buahnya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Maka ucapan yang tanpa keyakinan, adimut ta'thir wa qalilul faedah, sedikit sekali faedahnya. Wa in kana al-'abd yu'jar 'alaih, kalaupun seorang hamba kadang dengan ucapannya saja sudah dapat pahala, tetapi biasanya pengaruh baiknya sangat-sangat kecil. Idza kana khairan wa ma aslul iman, kalau itu adalah amalan baik atau ucapan baik, dan itu adalah perkara yang didasari adanya iman sebagai pokoknya. Misalnya kaum muslimin secara umum punya aslul iman, mereka punya aslul iman. Kemudian dia membaca Al-Quran, baca sampai selesai, tutup, pergi. Tidak sama sekali paham artinya, tidak tahu isinya. Dapat pahala atau tidak dapat pahala? Dapat pahala. Tetapi kalimat kita, pertanyaannya, halahu ta'sir, apakah dia mendapatkan sesuatu pengaruh ilmu dari dalamnya? Tidak. Paham aja enggak? Ini khonibina azakumullah, itu maknanya. Tetapi kalau dia membaca dengan paham, dengan yakin, dengan keyakinan ini adalah ucapan Allah, dan memahami makna-maknanya, akan ada sekian faedah. Iman bertambah, ilmu bertambah, ketakutan bertambah pada Allah Ta'ala, harapan-harapan pada Allah bertambah. Ini khonibina azakumullah, kalau membacanya diiringi dengan faham, dengan keyakinan, dengan pemahaman. Nah, itu yang dimaksud. Qala lakin farraqa bainal qaulil mujarrad wal muqtaran bihi amalul qalb. Tetapi berbeda antara ucapan mujarrad, ucapan murni, hanya ucapan di lisan,
dengan ucapan yang muqtarin bihi amal qalb, dengan ucapan yang diiringi dengan keyakinan hati, akan berbeda. Jelas akan berbeda. Salat, ucapkan begini, ucapkan begitu. Bacalah zikir ini, bacalah zikir itu. Kalau kita baca, dapat pahala. Salatnya sah. Tetapi apa sama dengan orang yang membacanya dengan keyakinan? Apakah sama dengan orang yang membacanya tidak hanya di lisan, tapi diiringi dengan hati? Ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati dalam keadaan sedang memuji. Segala puji bagi Allah. Memahami dan meyakini. Akan berbeda tentunya. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya. Maka Allah katakan qulu, ucapkanlah, qulu sidqan, ucapkanlah dengan jujur, yakni dari hati. Ini isyarah ilal i'lani bil aqidah. Ada faedah lain. Bahwa kalimat qulu, ucapkanlah, ini adalah ikram, perintah untuk mengumumkan aqidah yang kita yakini. Qulu, ucapkanlah, kami beriman pada Allah dan Rasulnya. Kami beriman kepada hari akhir. Disuruh untuk qulu, ucapkanlah. Dan ini i'lan, perintah untuk mengumumkan. Was-sad'u bil haqq atau sad'u biha. As-sad' menegaskan. Wad-da'wah laha, perintah untuk mendakwahkannya. Idhiya aslud din wa asasuhu, karena itu merupakan pokok agama dan itu merupakan asas, pondasi agama. Berapa ayat yang merintahkan seperti itu? Kalimat qulu, qulu, ucapkanlah, ucapkanlah. Atau kalimat fashhadu bi anna muslimun. Fashhadu, saksikanlah bahwa kami muslimin. Disuruh untuk mengumumkan bahwa kami muslimin. Kami adalah orang yang beriman pada Allah. Kami beriman pada para anbiya. Ini disuruh barakallahu fikum, dan ini termasuk dakwah, ikrar. Fasda' bima tu'mar wa'a'rad 'anil jahilin. Fasda' bima tu'mar maknanya adalah fasda', tegaskanlah apa yang engkau diperintahkan. Qulu amanna, katakan kami beriman pada Allah dan kami beriman pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada para anbiya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Mungkin mereka akan bertanya, kalau kalian beriman kepada Nabi kami, kenapa kalian tidak mengucapkan kami adalah Nasrani? Kalau kalian percaya dengan Nabi Isa, kenapa kalian enggak berkata bahwa kami akan ke gereja atau kami akan begini dan begitu seperti orang-orang Nasrani? Jawabannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah fi sahih, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah. Disebutkan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah sampai kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, dulu Nasrani itu membaca kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Thumma yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Kemudian ditafsirkan dengan bahasa Arab untuk kaum muslimin agar masuk Islam. Bagaimana kita menghadapi mereka? Qala, kata Nabi, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kamu katakan benar, jangan percayai mereka, tapi jangan pula dustakan mereka. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Jawablah bahwa kami beriman kepada apa yang Allah turunkan pada kami. Karena ada penucapan kalian mungkin benar mungkin salah, tetapi yang kami katakan adalah kami beriman kepada apa yang Allah turunkan pada kami. Ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada umat Islam. Dalam riwayat lain, qad rawa Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ini lebih jelas lagi jawabannya. Diriwayatkan dengan sanadnya oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan juga Nasa'i sampai kepada Ibnu Abbas. Qala kana Rasulullah sallallahu aktsar ma yusalli rak'atain. Nabi sallallahu banyak membaca ketika salat 2 rakaat sebelum fajar dengan kalimat amanna billahi wa ma unzila ilaina. Atau ayat lain amanna billahi washhad bi annana muslimun.
disuruh untuk menegaskan bahwa kami muslimin. Kami bahkan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Aminu, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan pada mereka, tetapi jangan kalian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh mereka. Apa maknanya? Maknanya berimanlah bahwa pernah ada seorang nabi yang bernama Isa dan pernah menurunkan kitab yang bernama Injil. Sebagaimana Allah pernah mengutus Nabi Musa dan pernah menurunkan pada Musa Taurat. Tetapi semua itu mansuh, terbatalkan syariatnya dengan syariat terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan masalah akidahnya, kita berakidah dengan akidah seluruh para nabi. Diajarkan oleh Nabi Musa la ilaha illallah, diajarkan oleh Nabi Isa la ilaha illallah, dan itu disebutkan dengan berita yang hak dalam Al-Quran. Disebutkan dengan berita yang hak dalam Al-Quran bahwa semua para anbiya mengajarkan tauhid, beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. Maka sungguhnya kami lebih beriman pada Nabi Isa daripada kalian wahai Nasrani. Kami lebih beriman pada Nabi Musa, lebih ngikut kepada Nabi Musa dalam masalah akidah lebih daripada kalian wahai Yahudi. Iya kan? Sebab mereka menyelisihi agama Musa dan agama Isa. Mereka jatuh ke dalam sekian banyak kesyirikan. Sedangkan kita tetap di atas tauhid. Tetap beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada siapapun, bahkan tidak beribadah kepada nabi-nabi, tidak beribadah pada malaikat-malaikat, tapi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diajarkan oleh semua para anbiya. Ini khonibina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Jangan percaya mereka dan jangan dustakan mereka. Khawatir ketika mereka berbicara ternyata itu bagian yang benarnya, karena mereka sudah campur yang hak dengan yang batil. Kalau kita dustakan, khawatir itu adalah benar. Tetapi kalau kita katakan iya benar, jangan-jangan mereka berdusta, maka jawablah dengan jawaban yang diajarkan oleh Allah. Qulu amanna billah. Katakan, kami beriman pada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Kami percaya. Tapi rincian itu tadi kami enggak yakin. Tapi kami yakin pernah ada Injil yang hak yang diturunkan pada umat Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Kalimat amanna wa nahwahu dan yang sejenisnya mimma fihi sudurul fi'l, pada perkara-perkara yang tentunya akan membuahkan amalan-amalan, mansuban ila jami'il ummah, dan ini dinisbatkan kepada semua ummah, isyaratan ila annahu yajib 'alal ummah al-i'tisam bihablillahi jami'an. Berarti ini isyarat kepada seluruh kaum muslimin untuk berpegang dengan pegangan yang sama, berpegang dengan tali yang sama, bihablillahi jami'an, berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Qulu, katakanlah wahai kaum muslimin, kami beriman kepada Allah. Jangan berbeda-beda. Itu maknanya. Berarti di sini di samping mengandung perintah untuk mengucapkan dan mengikrarkan kalimat itu, juga mengandung makna bersatulah kalian dengan tali Allah. Subhanallah. Pandangan ulama sangat tajam. Kata Syekh Sa'di, al-hassu 'ala al-ittilaf hatta yakunu da'ihim wahid. Ini anjuran untuk kita bersatu di mana faktor pendorong kita sama. Faktor pendorong kita beramal sama, yaitu keimanan pada Allah. Qulu amanna billah. Katakan semuanya oleh kalian dengan kalimat yang sama, kami beriman pada Allah. Wa amaluhum muttahida, dan amalan mereka juga sama. Wa fi dhimnihi an-nahy 'anil iftiraq. Tentunya terkandung di dalamnya larangan untuk berpecah belah. Kami beriman pada Allah, tapi kami meyakini pula bahwa benda ini bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ini berpecah belah. Kami beriman pada Allah, tapi
Dalam meminta pada Allah perlu kita perantara Tuhan-Tuhan kecil. Ini akan memecah belah. Katakan amanna billahi wahdah. Katakan kami beriman pada Allah satu-satunya. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Wa fihi, dan juga padanya ada pelajaran annal mu'minin kal jasadil wahid. Bahwa orang-orang beriman itu satu tubuh. Orang-orang beriman itu sama. Tidak berbeda keyakinannya. Orang-orang beriman satu sesembahannya. Orang beriman satu jalannya. Kenapa harus berpecah belah? Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalimat qulu amanna billah ila akhirih. Dalalatun ala jawazi idafatil insan ila nafsihil iman. Kata Syekh Sa'di selanjutnya memberikan faedah yang berikutnya, bahwasanya kalau diperintahkan untuk mengucapkan amanna, menunjukkan bolehnya menisbatkan iman pada diri-diri kita dengan kalimat fi'il amanna. Qanifirina azakumullah ala wajhi taqyid bal ala wujubi dzalik, dengan tertentu dan bahkan dengan wajib. Wajib mengatakan kami beriman. Apakah kamu beriman? Kami beriman. Berbeda dengan kalimat ana mukmin. Berbeda dengan kalimat ana mukmin. Apa bedanya? Ana mukmin dengan amanna. Kalau amanna itu fi'il, aku beriman. Ya kalau mengatakan aku tidak beriman ya kafir. Berarti setiap muslim harus berkata, saya beriman, kami beriman. Tetapi ketika dikatakan apakah saya mukmin, ini berbeda. Kata beliau, kata Syekh Sa'di, fa innahu la yuqalu illa maqrunan bil istitsna. Kalau lafaz saya mukmin, maka itu harus diiringi al istitsna, harus diiringi dengan kalimat insyaallah. Ana mukminun insyaallah. Ini ada ikhtilaf memang, tapi kelihatannya Syekh Sa'di berpendapat seperti itu. Lima fihi min tazkiyatin nafs. Karena kalimat itu mengandung tazkiyatun nafs. Kalimat itu mengandung pensucian diri. Ana mukmin. Kalau ana beriman, saya beriman dengan fi'il, itu adalah berupaya. Saya berupaya untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan saya sudah yakin. Tetapi ketika mengatakan ana mukmin, Allah sudah mengatakan sekian ayat tentang orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang beriman adalah orang yang amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang beriman itu yang begini dan begini dan begini. Yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu, kemudian dia berjihad fi sabilillah dengan hartanya dan nyawanya. Atau qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun ila akhirih. Qad aflahal mu'minun. Siapa mukminun? Orang yang salatnya khusyuk, orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini, disifati dengan sifat-sifat yang kalau kita ukur dengan diri kita, insyaallah tidak ada yang seperti itu. Yang sempurna seperti itu. Ininya iya, itunya kurang. Ini yang sempurna, ini yang kurang. Maka ketika dikatakan kepada para sahabat, antum mu'minun, diam mereka. Diulangi pertanyaannya, antum mu'minun, masih diam. Sampai yang ketiga kali, antum mu'minun, apakah kalian mu'minun? Satu orang yang menjawab, itu pun bukan mengatasnamakan dirinya. Humul mu'minuna ya Rasulullah, wa ana minhum. Mereka itu mu'minin ya, aku dari mereka. Kenapa mereka takut mengatakan ana mukmin? Karena aku merasa belum seperti apa yang Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Belum sesempurna itu. Maka dikatakan antum mu'minun, diam mereka. Sehingga beberapa ulama menyatakan, kalau mengatakan ana mukmin, iringilah kalimat insyaallah. Ana mukminun insyaallah.
Tetapi kalimat amanna, Allah perintahkan qulu amanna, katakan kami beriman. Karena ditawarkan dengan sekian ayat, sekian hadis, apakah kalian percaya? Jawab, kami percaya. Iya kan? Tapi buktikan. Maka sebagian manusia membuktikan sudah sekian, ada yang sudah sekian, ada yang sudah sempurna. Nah, yang sudah sempurna itu al-mu'minun dengan alif dan lam. Al-mu'min. Siapa yang merasa dirinya sudah sempurna? Tentunya tidak ada. Maka kata Syekh Sa'di, kalau kalimat amanna, maka Allah perintahkan untuk mengucapkannya. Kami beriman. Maka disunnahkan. Setiap kita berkhutbah, berbicara, diawali dengan ikrar. Asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ada kan? Terkandung dalam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah. Mengikrarkan, aku bersaksi, aku beriman, aku demikian, baru berbicara. Agar pendengar tahu bahwa yang berbicara ini adalah seorang mukmin yang hakiki atau orang yang benar-benar jujur beriman pada Allah dan Rasulnya dan memiliki ikrar-ikrar yang benar. Kalau sudah muqaddimahnya saja, ucapan-ucapan Syiah Rafidhah, aku bersaksi dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Ali waliullah, dan bahwasanya ini mulai ada tanda-tanda orang ini alirannya menyimpang, kan begitu. Tetapi kalau muqaddimahnya persis yang diajarkan oleh Nabi dengan ikrar syahadatain, kemudian setelah itu mendoakan para sahabat dan khususnya keluarga Nabi SAW, bagus, cocok. Rasulullah SAW wa ashabihi wa alihi, dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Cukup itu. Tidak berlebihan. Tidak menambahkan dengan syahadat yang berikutnya. Wa asyhadu anna aliyan waliullah. Kita mempersaksikan para sahabat semuanya aulia Allah, bukan hanya Ali. Saya kata Ali, berarti kamu tidak mempersaksikan bahwa Ali waliullah. Kami mempersaksikan Ali waliullah. Sebagaimana kita mempersaksikan pula bahwa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ashabu Rasulillah aulia Allah, semuanya wali-wali Allah. Kenapa? Harus dibeda-bedakan. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, kata beliau bahwa kalimat ana mu'min la yuqalu illa maqrunan bil istitsna, tidak diucapkan kecuali kalau diiringi istitsna, kalimat insyaallah. Lima fihi min tazkiyatin nafs, karena kalimat itu mengandung pensucian diri. Wa syahada ala nafsihi bil iman, dan mempersaksikan dirinya bahwa saya sudah mukmin. Dan ini barakallahu fikum, sehingga tidak dianjurkan memberi nama anak dengan mukmin karena mengandung tazkiyah. Nah, faqauluhu amanna billah, dari kata amanna saja sudah berapa kita dapatkan faedah. Masih pada kata amanna billah, ini memiliki faedah lain. Artinya kita beriman pada Allah dengan keberadaannya, mawjud, wahid, ahad, dan beriman pula dengan keesaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, satu-satunya, la ilaha illahu, muttasifun bikamal atau bikulli sifati kamal, beriman pula dengan seluruh sifat-sifatnya yang sempurna, wa munazzah an kulli naqsin wa aib, dan beriman pula bahwa Allah munazzah, Allah disucikan dari segala macam kekurangan-kekurangan, dari segala macam aib-aib. Allah Maha sempurna. Mustahiqqun liifradihi bil ibadah, dan beriman pula bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Wa adamul isyraki bihi, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, fi syai'in minha, pada sedikit pun dari ibadah. Ini barakallahu fikum yang namanya amanna billah. Berarti apa yang maknanya amanna billah? Terkandung dalamnya beriman pada Allah, pada keberadaannya, pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya, pada asma dan sifatnya. Lengkap. Tidak khusus pada satu perkara saja. Saya beriman pada Allah, saya yakin Allah itu ada, pencipta langit dan bumi. Belum cukup.
Itu belum cukup. Kenapa? Kalau pengakuan tersebut, tanyakan pada Yahudi dan Nasrani. Mereka juga sama, meyakini bahwa pencipta langit dan bumi adalah Tuhan Allah, kata mereka. Apakah cukup? Harus mengakui pula bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan Allah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak memiliki anak, tidak memiliki bapa. Lam yalid wa lam yulad. Itu juga harus diimani. Maka kalimat amanna billah ay amanna billah bi uluhiyatihi wa bi rububiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Wa ma unzila ilaina. Baru kemudian selanjutnya wa ma unzila ilaina, dan juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami? Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam, yaitu Al-Quran was sunnah. Al-Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan pada Nabi SAW, dan sunnah adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari ucapannya, perbuatannya, contoh-contoh teladannya. Sebagaimana Allah katakan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasmu kitab dan hikmah. Kitab Al-Qur'an. Hikmahnya apa itu? Fayadkhul fihi al-iman bima tadammanatu kitab Allah wa sunnah. Maka maknanya adalah kitab wal hikmah, kitab was sunnah. Kitab, apa selain kitab yang diajarkan oleh Nabi? Tidak ada selain kitab yang diajarkan oleh Nabi kecuali as-sunnah. Tidak ada lain. Apalagi selain kitab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, selain Al-Quran. Ya tentunya apa yang diajarkan dari hikmah yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan itu sunnah. Fayadkhul fihi al-iman. Maka kalimat wa ma unzila ilaina, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, itu mengandung keimanan kepada kitabullah Al-Quran, dan mengandung keimanan kepada sunnahnya Rasul, sunnah Rasulih SAW, dan juga beriman pada apa yang dikhabarkan di dalamnya dari sifat-sifat Al-Bari, sifat-sifat Allah SWT, wa sifat Rusulihi, dan juga beriman dengan sifat-sifat para Rasulnya, wal yaumil akhir, beriman pula pada yaumil akhir yang diberitakan dalam kitab sunnah, wal ghuyubul madiyah wal mustaqbalah, dan semua berita-berita gaib, apakah yang dulu maupun yang akan datang. Yang dulu al-madiyah, yang akan datang al-mustaqbalah. Berarti berita-berita yang telah lalu seperti berita para anbiya sejak Nabi Adam alaihi salam, apa yang terjadi ketika itu diberitakan dalam Al-Quran. Sampai nabi-nabi sampai nabi terakhir dikhabarkan semuanya dalam Al-Quran. Dan juga ghuyub al-mustaqbalah, hal-hal gaib yang akan datang nanti di akhir zaman. Apa yang terjadi tentang turunnya Nabi Isa, tentang munculnya Dajjal, tentang datangnya hari kiamat, tentang benturan-benturan antara langit dengan bumi, tentang yaumul hisab, tentang hari kebangkitan, tentang jannah wan nar, tentang semua yang akan terjadi yaumul qiyamah, wajib diimani pula. Ini makna wa ma unzila ilaina. Kami beriman pula dengan apa yang diturunkan pada kami. Wal iman bima tadammanahu dzalika minal ahkami syar'iyyah. Juga terkandung di dalamnya beriman dengan semua syariat-syariat yang terkandung di dalamnya dalam Quran wa sunnah. Ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Ini halal, ini haram, ini diperintahkan, ini wajib, dan seterusnya. Al-amriyah, perintah-perintah. Wa ahkamil jaza, demikian pula hukum-hukum balasan, dan lain-lainnya. Semua kita imani. Wajib kita imani. Tentunya sudah sebutkan makna iman adalah meyakininya, mengikrarkannya bahwa itu syariat kita, dan juga mengamalkannya sebagai bukti-bukti keimanan kita. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Al-Asbaq, wa ma utiya Musa wa Isa, dan seterusnya. Ini khonibina azakumullah sudah disebutkan tadi maknanya beriman, percaya
kalau itu benar-benar syariat dari Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Secara global, tidak secara rinci. Jawabannya sudah sebutkan. Kenapa kita berimannya secara global? Karena rinciannya sudah dimansuhkan dengan adanya Al-Quran, dengan diutusnya Nabi terakhir. Sehingga kita beriman bahwa itu benar-benar dari Allah. Dan nabi-nabi tersebut memang ada dan diutus, dan benar-benar anbiya, benar-benar mursalin, benar-benar mereka adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan kitab Taurat, kitab Injil, dan suhuf Musa, wa suhuf Ibrahim, wa Zabur, dan semuanya kita beriman. Kita yakin bahwa itu dari Allah taala. Adapun rincian-rinciannya ada dua perkara di dalamnya. Satu, sudah terkaburkan dengan kedustaan-kedustaan yang dicampurkan oleh mereka. Yang kedua, kalaupun ada hak di sana, kalaupun ada yang benar, sudah termansuhkan di dalam kitab Al-Quran, atau perkara yang sama apa yang ada dalam Al-Quran. Yang sama seperti akidah. Kita beriman karena sama, yaitu la ilaha illallah. Adapun cara-cara ibadahnya sudah mansuh, terbatalkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman pada seluruh para anbiya, sedangkan mereka membeda-bedakannya, beriman dengan sebagian dan kufur pada sebagian yang lain. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Billahi taala wa nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.